antara COSO dan ISO. Nah kadang-kadang Indonesia kan juga suka nggak jelas begitu kan, framework mana yang dipakai. Nah kenapa? Karena itu akan berbeda, misalkan dari sisi penggunaan istilah, misalkan mereka menggunakan, jadi kalau di COSO itu tidak ada risk appetite ya, tapi kalau di ISO itu gunanya mengatakan adalah risk criteria, misalkan seperti itu. Kemudian sebaliknya kalau praktisi itu lebih menyukai yang ISO 31000. Kenapa? Karena relatif lebih general, begitu ya, lebih general. Jadi tidak spesifik, sehingga yang saya baca itu adalah bahwa praktisi-praktisi itu mengatakan kalau pose itu seperti apa ya? Seperti mendikte begitu, bahwa ini harus begini dan seterusnya. Nah, padahal tadi ya saya hubungkan dengan apa yang disebut dengan risetnya Pak Robin tadi ya, bahwa yang namanya manajemen risiko itu kan adalah customize begitu ya. Nah, jadi sama-sama perguruan tinggi pun ya, sama-sama di bawah Ristek Dikti boleh jadi ya, yang namanya pedoman manajemen risikonya itu akan ada modifikasi ya, apalagi misalkan dibandingkan dengan PTNBH misalkan seperti itu. Jadi customize Bu. Jadi secara struktur saja, misalkan saya berikan contoh, misalkannya kalau di PTNBH itu struktur organnya itu misalkan kalau PTNBH itu kan ada rektor ya, pilarnya itu ya, ada majelis wali amanat, kemudian ya welcome ya untuk UB ya, selamat menjadi PTNBH yang ke-13 ya, kalau tidak salah sebentar lagi bergabung. Nah, jadi pilar ya, jadi ada rektor, kemudian ada FWA, kemudian ada senat akademik ya, ada Dewan Guru Besar. Nah, Dewan Guru Besar yang organ keempat itu hanya ada di IPB dan UI. Nah, sementara kalau PTNBH yang lain itu sama ya, rektor, majelis wali amanat, kemudian senat. Nah, di senat itu akan ada Dewan Profesor ya, Dewan Guru Besar. Nah, jadi hanya ada 3 organ. Nah, itu di PTN yang lain seperti itu. Nah, itu konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya adalah tadi ya, bahwa itu salah satu contoh ya, contoh bahwa sama struktur, sama organisasinya, tapi strukturnya berbeda. Nah, itu tentu saja akan menyebabkan model dari risk management kita itu akan berbeda ya, akan berbeda. Tetapi secara substansi mungkin akan sama. Contoh tipe-tipe risikonya ya itu juga akan berbeda, termasuk ya sekarang itu ada yang disebut dengan risiko fraud. Nah, tadi pertanyaan Bu Diana mungkin belum sepenuhnya dijawab ya. Nah, risiko fraud, jadi sekarang itu ada risiko fraud. Kalau dulu kita hanya mengenal risiko bisnis, risiko operasional, kepatuhan hukum ya, kemudian OJK itu mewajibkan risiko strategik, dan sekarang itu ada yang namanya risiko fraud. Nah, kenapa? Karena sekarang justru banyak ditemukan potensi-potensi terjadinya fraud itu. Lalu terkait dengan harmonisasi, mungkin itu sebenarnya kalau di dalam model risk management itu adalah komunikasi Bu sebenarnya, atau inklusif. Jadi bagaimana keterlibatan seluruh stakeholder ya, keseluruhan stakeholder. Nah, jadi kita berpikir positif bahwa harmonisasi dalam konteks ini adalah dalam bentuk komunikasi. Jadi potensi-potensi risiko yang sudah teridentifikasi ya di dalam penganggaran itu sudah mereka sepakati. Nah, sehingga mereka akan tahu tindakannya itu apa, mau menerima, mau menghindar, atau mau menolak, seperti itu. Mungkin itu Bu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan memuaskan. Ya, Bu Mei mau menambahkan, Bu Menarni? Ya, saya kira tadi yang disampaikan Prof udah cukup jelas ya. Kalau dari sisi apakah ada dari, saya pikir gini Bu Halimah, kita kemarin kayaknya mulai masuk di penggabungan ya antara COSO dengan ISO. Cuman maksudnya kita belum dapat panduan yang jelasnya, tapi kita sudah diminta untuk mencoba menganalisis dari sisi maturitas. Nah, jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Faisal, bisa jadi mungkin di level PTBH itu didahulukan karena risiko pengelolaan keuangan itu jauh lebih besar di risiko PTBH, sedangkan kami yang di Satker memang baru disarankan. Kalau di tempat saya itu kemarin diminta dipelajari,
dan mencoba untuk disusun gitu ya, tapi belum sampai di tahapan memberikan acuan ya bagaimana menyusunnya. Mungkin itu tambah dari saya. Jadi mungkin yang saat ini, karena saya lihat UGM itu Pak Ertambang pernah melakukan diskusi dengan saya terkait apakah ujian sudah diminta untuk penyusunan. Nah, ini belum gitu kan. Nah, jadi saya sampaikan kami kayaknya yang satker belum Pak. Jadi berarti kemungkinan besar itu tahapannya ada di PTBH dulu dan nanti BLU baru kemudian mungkin di satker. Ya, mungkin itu Bu tambahan dari saya.